Para sahabat, uang desa selalu menjadi pertanyaan besar. Bukan soal tanya mau mengawasi uangnya kemana dan sebagainya, bukan. Tetapi ada pertanyaan yang lebih penting dari itu, yaitu mengapa uang desa dari hari ke hari, dari waktu ke waktu tambah besar, tetapi tidak secara signifikan meningkatkan daya ungkit ekonomi desa. 4 tahun yang lalu, para pejabat dari Kabupaten Kepulauan Mentawai tanya tentang itu. Mentawai itu sejak tahun 2001 sudah menggulirkan uang ke desa. Dari tahun ke tahun tambah meningkat, tambah meningkat lagi setelah ada dana desa. Tetapi mereka galau, mengapa ini uang yang tambah besar ini meningkatkan infrastruktur yang memadai tetapi tidak ngefek secara ekonomi. Hari kemarin, hari Kamis ya, tanggal 21 berarti ya, 21 September. Ini seorang kepala dinas dari Mentawai juga bertanya lagi soal yang sama. Jadi artinya selama 4 tahun ini tidak ada signifikan ya, perubahan yang signifikan. Saya kira pertanyaan yang sama itu muncul dari berbagai tempat. Kalau lebih besar lagi ya, saya pernah bicara bahwa agenda Presiden Jokowi dalam membangun desa itu datar-datar saja. Saya kira ini pertanyaan ini menjadi penting, artinya kita tidak hanya bertanya soal kecurigaan ya, bukan hanya bertanya ya, tapi malah justru curiga terhadap uang desa, curiga terhadap korupsi dan sebagainya. Tapi ini pertanyaan yang saya kira penting ya. Dan ini tantangan bagi perguruan tinggi. Sempat saya jawab, artinya pertanyaan besar itu tidak mungkin bisa dijawab dengan ilmu ilmiah, karena ilmu ilmiah itu biasanya melakukan reduksi terhadap hal besar menjadi kecil. Ya, misalnya undang-undang desa, ini karena ilmu ilmiah direduksi menjadi program dana desa, menjadi SDGs itu kan namanya reduksi. Nah, barang hasil reduksi itu lalu diputar-putar menjadi rumit, yang kemudian malah kehilangan roh, hakikat, dan tidak punya daya tendang terhadap ekonomi. Dan ini saya kira masalah ya. Dan kalau di sebelumnya saya kan juga sudah bilang bahwa undang-undang desa tidak jalan dengan baik ya, karena tidak ada ini ya, koherensi antara konten ya dengan tindakan. Tidak ada konsistensi, koherensi, itu satu sisi ya. Tetapi saya ingin meletakkan ini soal uang desa dan ekonomi desa ini yang selalu dipertanyakan ini dalam kerangka ya sistem ekonomi, struktur ekonomi. Kita ini menghadapi dualisme ya. Lalu double ya, dualisme. Kemudian yang kedua dikotomi, dan satu lagi dilema. Karya tentang dilema ekonomi desa pernah ditulis oleh para profesor Jepang, Yujiro Hayami, tahun 80-an, dan itu masih relevan untuk kita angkat. Meskipun ini istilah dualisme itu dari Buke, banyak dikritik tapi masih relevan. Jadi ada pemerataan dan pertumbuhan. Kalau pemerataan itu kaitannya dengan desa, dengan petani, dengan pertanian, dengan ya, informal, tradisional gitu ya. Lalu yang modern itu pertumbuhan, kota, industri, jasa, perdagangan, ya itu sektor-sektor modern. Jadi formal itu dibagi itu ya. Dan ya itu saya kira itu diciptakan oleh modernisasi ya. Artinya modernisasinya juga tidak berhasil untuk menciptakan satu ekonomi tunggal.
yang lebih kapitalistik lalu bisa menghancurkan yang lokal, yang desa dan sebagainya. Jadi artinya urbanisasi menjadi bagian dari modernisasi itu juga tidak berhasil untuk dirinya sendiri, tapi juga menciptakan dampak buruk bagi desa, yaitu ketimpangan antara yang pertumbuhan dengan pemerataan. Memang ini dilemanya jadi begini. Kalau kita mengejar pertumbuhan, itu akan menciptakan diferensiasi atau ketimpangan. Tetapi kalau kita tidak menciptakan pertumbuhan, itu juga akan sulit terjadi pemerataan. Tanpa pertumbuhan, pemerataan itu hanya memeratakan kemiskinan, atau istilahnya miskin bersama, atau subsistensi atau involusi. Karena itu ketika saya bicara dengan para pejabat Kepulauan Mentawai, saya tanya kepada Kepala Dinas Pariwisata, Ibu pernah ke negeri Maladewa? Pernah gitu ya. Lalu saya katakan ya mungkin perlu dipikirkan, dikaji, dibicarakan Mentawai itu kita buat seperti Maladewa. Ya, itu artinya kan sisi pertumbuhan. Ya, penting untuk dipikirkan ke sana. Jadi artinya kita tidak akan berputar-putar di pemerataan di desa. Karena kalau kita hanya mikir pemerataan di desa, itu lokalisme naif. Mengalami involusi itu ya. Tetapi sekali lagi dilemanya kalau mengejar pertumbuhan akan menciptakan diferensiasi. Tetapi kalau kita mementingkan yang lokal, pemerataan, yang petani, itu juga akan menciptakan lokalisme naif atau involusi atau subsistensi. Jadi ini dilemanya ada di situ ya. Dan karena itu kan dari hari ke hari lalu ada pemikiran tentang kolaborasi. Kolaborasi antara yang lokal dengan yang nasional yang gede-gede, antara yang pertanian dengan industri, lalu sekarang ada pikiran dari hulu sampai hilir, hilirisasi dan sebagainya itu kan itu sebagai bagian dari mata rantai bahwa antara yang lokal dengan yang global, antara yang tradisional dengan yang modern itu bisa menjadi satu kekuatan bersama. Yang tradisional juga modern gitu ya, yang lokal juga global, yang lama juga baru gitu. Yang desa juga kota, yang kota juga desa gitu ya. Tapi artinya bukan berarti kita akan membuat kotanisasi atau urbanisasi terhadap desa. Jadi itu saya kira pemikiran awal saya begitu, dan ini nanti bisa dikembangkan lebih lanjut. Kita penting untuk memperhatikan pertumbuhan yang merata, tapi pemerataan yang tumbuh. Jadi itulah yang kita sebut sebagai desa-desa makmur gitu ya. Dan memang kita tidak boleh terlalu romantis pada hal-hal yang sangat lokal gitu, tetapi juga tidak boleh gandrung pada yang pertumbuhan ya. Misalnya sekarang lagi heboh di Rempang itu kan contoh dari pertumbuhan yang memperhatikan lokalitas, yang tidak memperhatikan lokalitas. Tidak memperhatikan kepentingan masyarakat setempat, tidak memperhatikan pemerataan ya. Meskipun ya pasti akan ada janji-janjinya seperti itu. Tetapi itu dilema yang selalu muncul gitu ya. Kalau Anda mengejar pertumbuhan akan menghasilkan ketimpangan, tetapi kalau Anda mengejar pemerataan ya itu hanya lokalisme naif. Artinya dana desa yang masuk terus ke desa itu kan dimensi pemerataan, tetapi kurang memperhatikan pertumbuhan. Artinya program dana desa ya nanti banyak untuk belanja, tetapi tidak punya kekuatan untuk membawa daya ungkit ekonomi desa yang bisa menghubungkan antara hulu sampai hilir, ya, yang bisa menjadi kekuatan ekonomi baru gitu ya. Jadi sebenarnya keyakinannya itu karena dengan kolaborasi itu yang lokal dihadirkan, yang global itu dibumikan ya, sehingga terjadi hubungan yang lebih baik. Dan nanti di sesi berikutnya saya akan berbicara tentang ekonomi kolaborasi atau ekonomi gotong royong melalui pintu desa, dan itu bisa menjadi jawaban atas ekonomi rakyat ya. Selama ini kan juga dualisme antara ekonomi rakyat dan ekonomi konglomerat. Itu dua dunia yang saya kira
Sangat berbeda kalau kita hanya ngomong ekonomi rakyat tanpa menyentuh dunia hajat hidup orang banyak, dunia kapitalisme, maka itu namanya isolasi. Saya pernah menyampaikan kritik, salah satu kelemahan dari cara pandang ekonomi rakyat itu justru malah melakukan marginalisasi, isolasi terhadap rakyat. Yang gede-gede dikuasai konglomerat, yang kecil-kecil diserahkan pada rakyat, rakyat nggak bisa menyentuh yang gede. Yang rakyat diberikan yang sisanya-sisa ya. Jadi sisanya-sisa itu kan itu pemerataan. Jadi artinya ekonomi rakyat itu kan ekonomi pemerataan. Jadi yang diratakan bukan pertumbuhan tetapi ya gitu-gitu aja, involusi, subsistensi atau miskin bersama ya. Saya kira begitu.